Perkenalkan, nama aku Radira Asyifa Nuralina. Di video kali ini, aku akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal, tujuan, dan fungsi dari kebijakan fiskal. Yang pertama ada pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan atau panduan atau landasan yang biasanya dilakukan oleh pemerintah atau pimpinan sebuah negara untuk mengatur kondisi keuangan dan pendapatan negara. Selain itu, kebijakan fiskal juga berguna untuk mengarahkan ekonomi suatu negara menjadi lebih dengan cara mengubah maupun memperbarui pengeluaran serta pemasukan pemerintah. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat melakukan kontrol terhadap pengendalian pengeluaran serta penerimaan pemerintah dan negara. Yang kedua, tujuan kebijakan fiskal. Apa sih tujuan dari kebijakan fiskal? Yang pertama, untuk mencapai kestabilan kondisi ekonomi dari suatu negara secara nasional. Yang kedua, untuk dapat memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang ketiga, dapat membantu mendorong laju investasi. Yang keempat, untuk dapat membuka kesempatan kerja yang luas. Yang kelima, dapat mewujudkan keadilan sosial yang ingin diraih oleh setiap negara. Yang keenam, pemerataan serta pendistribusian pendapatan. Yang ketujuh, dapat mengurangi pengangguran. Yang kedelapan, dapat menjaga stabilitas atau kestabilan harga barang serta jasa sehingga terhindar dari inflasi. Yang ketiga, ada fungsi kebijakan fiskal. Fungsi pertama dari kebijakan fiskal adalah otoritas. Artinya, kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran negara telah menjadi fondasi pedoman yang digunakan untuk mencari pendapatan serta belanja pada tahun tertentu dan bersangkutan. Fungsi keduanya adalah sebagai perencanaan. Artinya, kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran suatu negara telah menjadi dasar bagi manajemen dalam merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan saat itu. Fungsi yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Berfungsi ketika anggaran suatu negara telah menjadi dasar manajemen untuk merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan. Fungsi yang keempat adalah fungsi alokasi. Berfungsi ketika anggaran negara dialokasikan dengan tujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran serta pemborosan sumber daya. Fungsi alokasi juga dapat menambah efisiensi serta efektivitas ekonomi dari suatu negara. Yang kelima, ada fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi berfungsi ketika anggaran pemerintah digunakan untuk menjadi alat yang bertujuan untuk memelihara serta melakukan upaya atas keseimbangan fundamental dari perekonomian negara tersebut. Yang keenam, fungsi distribusi. Berfungsi ketika negara membuat suatu kebijakan anggaran dengan adil dan dengan rasa kepatutan. Nah, kali ini aku akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2021 sampai tahun 2022. Pada tahun tersebut, negara sedang mengalami wabah atau pandemi COVID-19 yang mempengaruhi seluruh dunia karena telah menyebarkan 129 negara. Dengan cepat, setiap negara yang terjangkit COVID-19 mengambil tindakan untuk menangani COVID-19 dan mengurangi dampak sosioekonomi. Pemerintah mengeluarkan sejumlah manuver kebijakan untuk menahan laju pelemahan ekonomi. Kebijakan fiskal Indonesia merupakan salah satu kebijakan dari pemerintah yang ditujukan untuk mengarahkan ekonomi dari suatu negara. Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yang kooperatif di bidang fiskal dengan melakukan kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Untuk itu, Presiden RI menerbitkan Impres nomor 4 tahun 2020 yang menginstruksikan seluruh menteri, pemimpinan, gubernur, bupati, wali kota untuk mempercepat revolusi kegiatan, realokasikan anggaran, dan pengadaan barang jasa penanganan COVID-19. Selanjutnya, Kementerian Keuangan akan mengalokasikan dana APBN sebesar 62,3 triliun. Dana tersebut diambil dari anggaran perjalanan dinas, perjalanan operasional, honor-honor untuk penanganan COVID-19, perlindungan sosial atau social safety net, dan insentif dunia usaha. Penguatan penanganan COVID-19 dilakukan dengan penyediaan fasilitas dan alat-alat kesehatan,
obat-obatan, insentif tim medis yang menangani pasien COVID-19, dan kebutuhan lainnya. Social Safety Net diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui program Keluarga Harapan atau PKH, Kartu Indonesia Pintar atau KIP, Kartu Sembako, dan Beras Sejahtera. Kementerian, lembaga, Pemda diharapkan memperbanyak program padat karya termasuk dana desa. Sedangkan insentif dunia usaha dilakukan untuk membantu pelaku usaha khususnya UMKM dan di sektor informal. Kemenko juga menerbitkan PMK 23 tahun 2020 yang memberikan stimulus pajak untuk karyawan dan dunia usaha, yaitu pajak penghasilan karyawan ditanggung pemerintah, pembebasan pajak penghasilan impor, pengeluaran asuransi PPh pasal 25. Di samping itu, pemberian insentif atau fasilitas bantuan penambahan nilai yang terdampak COVID-19. Presiden RI juga memberikan arahan agar kementerian atau lembaga memprioritaskan pembelian produk UMKM sebelum BUMN memperdayakan UMKM dan produk UMKM. Nah, sekian video yang dapat aku jelasin tentang pengertian dari kebijakan fiskal, dari fungsi dan dari tujuannya, serta kebijakan fiskal dilakukan oleh pemerintah pada saat pandemi COVID-19. Sekian, dadah, masih.